Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala nahji ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita istiqamah, hidayah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk melanjutkan membaca dari kitab Adabus Sami' wal Mutakallim, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Qadhi Badruddin Muhammad bin Ibrahim ibn Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang mana pembahasan sebelumnya kita membahas tentang atau memasuki pembahasan adab-adab seorang pengajar ilmu, dan kita membaca sampai adab yang ke-6 bagi seorang pengajar ilmu. Insyaallah pada majelis yang keempat ini kita akan melanjutkan membaca dari adab-adab pengajar ilmu terhadap dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari adab yang ke-7 dalam adab terhadap adab pengajar ilmu terhadap dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dharain amin wa dakhala fasya jannati. As-sabi'u, yang ke-7. An yuhafidha, seorang pengajar ilmu itu menjaga alal mandubati syar'iyyatil qauliyah, atas hal-hal sunnah yang syar'i yang bersifat ucapan, wal fi'liyati, dan juga perbuatan. Jadi berusaha untuk mengamalkan ilmu yang dia milikinya, baik itu adalah hal yang bersangkutan dengan kewajibannya atau kesunahan. Fayulazimu tilawatal Qur'an, hendaknya dia selalu membaca Al-Quran. Kalau tidak ada zikir, ada wirid yang dia baca dari Al-Quran di setiap harinya. Wa dzikrallahi ta'ala, dan zikir pada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Bil qalbi wal lisan, dengan hati dan juga dengan lisannya. Jadi bukan hanya berzikir dengan lisannya namun hatinya lalai, namun ketika berzikir adalah berzikir dengan lisan dan juga hatinya. Wa kadzalika ma warada, demikian juga apa yang ada minad da'wat, dari doa-doa, wal adhkari, dan zikir juga dibaca. Fi ana'il laili wan nahar, di tengah waktu siang dan di tengah waktu malam dan juga waktu siang. Jadi ketika keluar rumah dia baca doanya, ketika dia naik kendaraan baca doanya, ketika dia masuk masjid baca doanya, ketika keluar dari masjid baca doa, turun hujan baca doa. Ya, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerakannya. Wa min nawafilil ibadati, dan juga termasuk dari ibadah-ibadah yang sunnah. Seperti apa? Minas salati, dari salat. Misalkan salat tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Salat rawatib, sunnah, dan qabliyah, ba'diyah. Wasiyami, dan puasa. Ya, seperti puasa Senin Kamis atau yang semisalnya. Wa hajjil baitil harami, dan haji ke rumah Allah Subhanahu wa taala jika dia mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Wassalati ala nabi, dan juga salat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan membaca salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam keutamanya sangat besar. Dan juga
itu merupakan bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna mahabbatahu wa ijlalahu, sesungguhnya kecintaan kepada Nabi dan juga penghormatan kepada beliau, wa ta'zimahu, dan mengagungkan Nabi, wajibun, hukumnya wajib sebagaimana Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi, wahai orang-orang yang beriman, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal adabu 'inda sama'i ismihi, wal adabi 'inda sama'i wal adabu 'inda sama'i ismihi, dan itu merupakan bentuk adab ketika mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzikru sunnatihi matlubun, dan mengingat sunnah-sunnah Nabi itu diminta. Maksudnya adalah sesuatu yang dianjurkan. Wa sunnatun, ya, dan juga sunnah, ya, dan juga apa? Sunnah. Kana Malik radhiyallahu taala anhu, Imam Malik radhiyallahu taala anhu, idza dzakara Nabi, jika beliau menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, taghayyara launuhu, maka berubah raut wajah beliau, wayanhani, dan beliau merunduk. Karena begitu ta'zimnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Ja'far bin Muhammad idza dzakara Nabi, jika beliau menyebut nama Nabi sallallahu alaihi idza dzukira Nabiyyu, jika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, indahu, di sisinya, isfarra launuhu, maka berubah raut wajahnya. Ya, itu adalah rasa ta'zim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Ibnu Qasim idza dzukira Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau idza dzakara Nabi, jika beliau menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajifu lisanuhu fi fihi, maka akan mengering lisannya pada bibirnya, pada mulutnya. Ya, maksudnya adalah, ya, terasa kaku, terasa keluh, ya. Kenapa? Haibatan li Rasulillah, karena saking ta'zimnya beliau pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah salah satu contoh sikap dari para ulama ketika menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca hadis-hadisnya. Mereka sangat ta'zim, sangat mengagumi, sangat menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga terlihat dari raut wajah mereka. Wayan bagilahu, dan hendaknya bagi seorang yang mengajarkan ilmu agama juga, idza tuliyal Qur'anu, jika dibacakan Al-Qur'an, an yatafakkara, dia berfikir, dia merenung, fi ma'anihi, dalam makna-maknanya, wa awamirihi, dan perintah-perintah yang ada di dalamnya, wa nawahihi, dan larangan-larangan yang ada di dalamnya, wa wa'dihi, dan janji-janji yang ada di dalamnya, janji Allah Subhanahu wa taala, wa'idihi, dan juga ancaman Allah Subhanahu wa taala, wal wuqufi 'inda hududihi, dan berhenti di perbatasan yang diberikan batas oleh Allah Subhanahu wa taala, wal yahdhar min nisyanihi, dan hendaknya dia berhati-hati, ya, dan memperhatikan supaya tidak lupa, min nisyanihi, ba'da hifdhihi, setelah dia sudah hafal Al-Qur'an tersebut. Faqad, kenapa seperti itu? Faqad warada, sungguh telah ada, fil akhbarin nabawiyyati, dalam hadis-hadis Nabi, ma yazjuru an dzalika, riwayat-riwayat yang mengancam akan lupa terhadap Al-Qur'an tersebut. Maka hendaknya seorang yang mengajarkan ilmu ketika membaca Al-Qur'an, karena dia sudah berilmu, sudah mengetahui, bukan cuma membaca hanya jaryun ala lisan, hanya lewat lisan saja. Namun hendaknya ketika membaca itu qiraah, ya, dia membaca qiraah atau tadabbur, ya. Jadi dia membacanya dengan membaca tadabbur. Ketika dia membaca, dia di dalam hatinya merenungi makna-maknanya. Ya, memperhatikan makna yang dikandung oleh Al-Qur'an tersebut. Ya, bukan hanya lewat begitu saja, bukan hanya sekedar mencari pahala membaca, bukan sekedar itu. Kalau seorang sudah berilmu, mengetahui,
Ya, bukan hanya cuma sekedar mencari pahala membaca, enggak, tapi juga sambil direnungkan ilmu yang ada di dalamnya. Dan juga hendaknya jangan sampai dia melupakan Al-Quran kalau misalkan dia sudah pernah menghafalnya. Oleh karenanya hendaknya tetap menjaga dengan murojaah. Jangan dimurojaah dari hafalan yang sudah pernah dihafal. Karena ada beberapa riwayat yang memang menyampaikan bahwasanya ada ancaman terhadap orang-orang yang dengan sengaja melupakan Al-Quran. Dengan sengaja melupakan Al-Quran. Qala wal aula, dan yang utama an yakuna lahu minhu, hendaknya seorang yang an yakuna adalahu bagi seorang pengajar ilmu itu minhu dari bacaan Al-Quran atau cari Al-Quran fi kulli yaum, di setiap harinya wirdun ratibun, dia punya wirid yang selalu dibaca. Jadi punya jatah bacaan, misalkan baca murojaah atau mungkin baca 1 jam atau mungkin baca 1 juz, 1,5 juz. Ya, yang penting ada wirid, ada bacaan. La yakhlu minhu, tidak kosong ya. Jadi setiap hari jangan sampai terlewat tanpa membaca Al-Quran. Fa in ghalaba alaihi, kalau terlupakan misalkan, fa yaumun wa yaumun, ya, maka dia menggantinya. Ya, hari ini diganti di hari besoknya. Fa in ajaza, jika tidak mampu, fa fi lailatai thulatsa wal jum'ah. Ya. Jika saya ulangi, fa in ghalaba alaihi, jika dia merasa kesulitan untuk membacanya ya. Atau jika dia merasa kesulitan untuk untuk membaca Al-Quran, karena mungkin ada kesibukan yang lain atau yang semisalnya, ya maka dia membaca, kalau tidak mampu setiap hari ya, paling enggak membaca di malam Selasa dan juga malam Jumat. Malam Selasa dan juga malam Jumat. I'tiyadi bi talati au batalatil ishtighal. Ya. Mungkin dia sibuk karena apa? Karena ada kesibukan ya, karena ada kesibukan lain, dia sudah diberikan amanah ini dan itu, sehingga tidak ada waktu atau kesulitan mencari waktu untuk membaca Al-Quran. Ya, tapi toh kalau misalkan dicari-cari juga aja sebenarnya. Kalau misal apalagi dia seorang yang sudah menghafal Al-Quran, maka bisa murojaah tanpa membaca, tanpa melihat mushaf ya. Taib. I'tiyadi bi talatil ishtighal fihima. Taib. Karena biasanya malam Selasa dan malam Jumat ini lebih apa? Lebih kosong ya, lebih kosong waktunya. Wa qira'atul Qur'ani fi kulli sab'ati ayyamin wirdun hasanun. Dan menghatamkan Al-Quran di setiap pekannya itu adalah amal atau wirid yang bagus. Wa warada fil hadis, dan juga ada dalam hadis ya tentang riwayat menghatamkan Al-Quran di setiap 7 hari. Ya, di setiap 7 hari. Wa amila bihi Ahmad bin Hanbal. Dan Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau mengamalkan ini, yaitu beliau setiap 7 hari beliau menghatamkan Al-Quran. Wa yuqalu, dan dikatakan, man qara al-Quran fi kulli sab'ati ayyam lam yansah qat. Dan dikatakan siapa yang menghatamkan Al-Quran di setiap 7 hari, maka dia tidak akan pernah melupakannya. Tapi intinya, untuk adab yang ke-7 ini adalah seorang mengajar ilmu hendaknya berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk diantaranya dari ibadah dan juga zikir, wabil khusus membaca Al-Quran ya. Ada wirid dari membaca Al-Quran. Yang ke-8, as-samin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, thaminu mu'amalatun nas. Berinteraksi dengan manusia bimakarimil akhlak, dengan
akhlak yang mulia, min talaqatil wajh. Contohnya dari apa? Seperti wajah yang selalu sumringah ketika bertemu dengan saudaranya. Wa ifsya'is salam, dan juga menyebarkan salam. Juga adab yang bagus, yang menyebarkan salam. Wa it'amit ta'am, dan memberikan makanan. Ini juga adab yang bagus, bersedekah. Wa qadhmil ghaidh, dan menahan amarah. Ini juga adab yang bagus. Adab orang yang soleh, ketika dia marah, dia menahannya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Wa kafil adza 'anil nas, dan menahan tidak mengganggu manusia baik dengan lisannya, dengan tangannya, dengan fisiknya, berusaha untuk tidak mengganggu manusia. Ya, bahkan memberikan manfaat kepada manusia. Wahtimalihi minhum, dan bersabar atas gangguan dari manusia. Ya, sebaliknya kalau misalkan ada manusia mengganggu, dia tidak membalas. Dia berusaha untuk bersabar atas gangguan yang didapatkan dari orang lain. Selama itu bukan dalam permasalahan yang dilanggar adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wal itsari, dan juga mendahulukan orang lain. Kalau masalah dunia, maka dia mendahulukan orang lain. Ini adalah adab yang bagus. Wa tarkil istithar, dan tidak ingin mendapatkan haknya terlebih dahulu. Ya, jadi mendahulukan orang lain, ya, tidak berusaha mendapatkan haknya terlebih dahulu. Wal insaf, dan insaf bersikap pertengahan, adil, ya. Wa tarkil istinsaf, dan tidak meminta untuk dibuat adil terhadap dirinya. Ya, jadi ketika dia bersikap terhadap orang, dia bersikap adil. Tapi kalau ada orang yang bersikap padanya, dia tidak meminta bersikap adil, sudah biarkan saja. Wa syukrut tafadduli, dan berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ini penting juga, ya. Kita harus berterima kasih pada orang. Ya. Wa ijadir rahati, dan dan berikan kelapangan kepada orang lain. Jadi tidak membuat orang lain itu ketika bersamanya merasa sempit atau merasa apa, ya. Dia berusaha untuk ketika ada orang yang bersamanya, maka dia membuat suasana itu nyaman, suasana enak, gitu, ya. Wasa'i fi qada'il hajat, dan berusaha untuk bisa membantu menyelesaikan hajat-hajat orang lain. Misalkan ada orang yang butuh apa, maka dia membantu, baik dengan fisik maupun dengan hartanya. Wa badlil jah fi syafa'at, dan dia menggunakan kedudukannya untuk membantu orang lain. Kalau misalkan dia punya kedudukan, dia membantu orang lain. Misalkan ada satu hal yang butuh dirinya, misalkan untuk karena kedudukannya, maka boleh dia membantu. Ya, boleh dia membantu. Ya. Taib. Selama bukan dalam ranah-ranah yang haram. Wa talattufi bil fuqara, dan lembut terhadap orang fakir. Wa tahabbubi ilal jiran, dan mencintai tetangganya, wal akriba, dan kerabatnya. Ya, jadi menyayangi mereka, ya, karena adalah orang-orang yang dekat dengan dirinya. Warifqi bit talabah, dan lembut terhadap para santri. Kalau dia punya santri, buat baik, ya, tidak kasar terhadap mereka. Wa i'anatihim wa birrihim, dan membantu santrinya kalau misalkan santrinya ada yang butuh bantuan, ya, dan juga berbuat baik terhadap mereka. Kama sayati insyaallah, sebagaimana akan datang nanti ada pembahasan adab guru terhadap muridnya. Wa idza ra'a, jika dia seorang guru itu melihat man la yuqimu sholatahu, ada yang tidak melaksanakan sholat dengan benar, au taharatahu, atau tidak bersuci dengan benar,
ya, tidak bersuci dengan benar. Au syai'an, atau melakukan kekurangan, ya, minal wajibat, dari kewajiban alaihi yang wajib atasnya, arsyadahu, maka dia mengajarinya, tidak dibiarkan. Tapi apa, bitalattufin, dengan lembut, ya, tidak langsung tiba-tiba dihardik, kemudian bagaimana kamu ini nggak bisa, enggak, diajari dengan lembut. Misalkan diberi contoh, gini caranya. Warifkin, dan kasih sayang. Kama fa'ala Rasulullah, sebagaimana yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal Arabi, bersama atau terhadap orang Arab Badui, alladzi bala, yang orang tersebut kencing fil masjid, di masjid. Bisa kita bayangkan ada orang kencing di masjid, Nabi enggak marah. Ya, Nabi enggak marah. Para sahabat yang marah tentu jengkel, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dahu hatta yafrugha min hajatihi, dibiarkan dia sampai selesai dulu, jangan langsung dihardik sekarang, nanti bahaya kemana-mana ini kencingnya. Setelah selesai, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat siram kencingnya, ya, kencingnya siram itu, kemudian dipanggil orang Arab ini, disampaikan, ya, sampaikan bahwa masjid ini bukan tempat buang hajat. Ya, karena masjid untuk zikir, untuk ibadah, untuk sholat. Kasih tahu dengan lembut. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma Muawiyah bin al-Hakam, bersama Muawiyah bin Hakam juga Nabi juga seperti itu. Lamma takallama fi sholati, ketika beliau berbicara dalam sholat. Muawiyah bin Hakam ini sholat ngomong sendiri gitu. Jadi ngobrol. Ya, sholat ngobrol. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang lain itu sudah melirik semuanya gitu. Jamaah yang lain, para sahabat yang ngelirik. Kemudian Muawiyah ya jengkel, dilirik terus. Kenapa kalian kok ngelirik saja? Sholat kok. Kenapa kalian ngelirik saya saja? Emang apa salahnya saya ngomong gitu. Maka ketika selesai sholat, maka dikasih tahu Muawiyah bin Hakam, ya, bahwasanya sholat ini tidak dibenarkan ucapan-ucapan manusia, ya. Tidak dibenarkan ucapan-ucapan manusia. Baik. Adab yang berikutnya, adab yang ke atas, ya, adab yang ke-9. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala tasi an yutahhira batinahu wa zahirahu. Hendaknya seorang guru itu membersihkan batin dan juga membersihkan fisiknya. Ya. Baik yang zahir ataupun yang batin. Dari apa? Minal akhlaqir radiyah, dari akhlak-akhlak yang buruk. Kalau tadi adab yang ke-8, hendaknya seorang guru itu memiliki akhlak yang baik, maka adab ke-9 sebaliknya. Hendaknya berusaha untuk mengobati akhlak yang buruk yang ada pada dirinya. Wa yu'ammiruhu bil akhlaq wa yu'ammirahu bil akhlaqil mardhiyah, dan menghidupkan dirinya dengan akhlak-akhlak yang baik. Ya. Menghidupkan dirinya dengan akhlak yang diridhoi, akhlak yang mulia. Faminal akhlaqir radiyati, dan termasuk akhlak yang buruk apa? Al-ghil wal hasadi. Al-ghil wal hasadu. Ya, dengki dan juga hasad. Ya. Dengki dan juga hasad. Ini akhlak yang buruk, hasad terhadap orang lain, ya. Dan lain sebagainya, baik dalam kekayaan, dalam ilmu, dalam fisik dan lain sebagainya. Wal baghyu wal ghadabu, zalim dan juga marah, ya, li ghairillahi ta'ala, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbuat zalim pada orang lain, ya. Mudah marah terhadap orang lain padahal bukan dalam urusan atau dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Wal ghisyu, dan curang, kalau misalkan dia berjual beli, maka menjauhi sifat curang ini. Wal kibru, dan sombong, ini juga sifat buruk. Wariya'u, riya adalah ingin dilihat orang. Wal ujbu, dan merasa bangga terhadap dirinya sendiri. Ini juga sifat yang buruk, hendaknya dijauhi. Wasum'atu, dan sum'ah, ingin didengarkan oleh orang. Wal bukhlu, dan pelit dalam hartanya, pelit dalam ilmunya,
dan lain sebagainya. Maka ini tercela. Wal khubthu, dan al-khubuts, ya, bersifat kotor, memiliki sifat kotor, lisannya kotor, misalkan suka berbicara dengan ucapan-ucapan yang tidak benar, mesuh dan sebagainya, misalkan contohnya. Termasuk syai'un khabith, ya, suatu yang kotor. Wal batru mukabarah, yaitu sombong sama saja, ya. Tapi di sini lebih ke arah tidak mau menerima. Jadi kalau dinasihati dia tidak mau menerima. Wa tama'u, dan tama', ingin mendapatkan harta duniawi. Wal fakhr, dan juga al fakhr, yaitu berbangga-bangga, ya, dengan hartanya. Wal khuyala'u, dan bersombong-sombong diri. Wa tanafusu fid dunya, dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Pikirannya apa? Pikirannya duniawi. Wal mubahatu biha, dan juga membanding-bandingkan dalam urusan dunia. Maka ini sifat yang buruk bagi seorang pengajar ilmu. Wal mudahanatu, dan bermuka dua dengan tujuan buruk, ya, bukan, ya, karena terkadang ada kita mencoba untuk menahan, ya, dengan tujuan baik, misalkan untuk islahin nas, untuk mendamaikan manusia, misalkan, ya. Maka ini tidak termasuk mudahana, ya, tidak termasuk dzul wajhain, ya, tidak, ya, tidak termasuk mudahana yang dicela. Wa tazayyun linnas, dan berhias di hadapan manusia. Jadi seorang guru tidak terlihat apa, ya, kalau orang Jawa ngarani bladus gitu, ya, brusit gitulah. Ini penampilannya kayak kotor, kumuh dan lain sebagainya. Ya, adanya berhias di hadapan manusia. Wa tazayyun linnas, ya. Tazayyun linnas ini termasuk akhlak buruk kalau misalkan berlebih-lebihan, Kalau misalkan apa? Berlebih-lebihan. Ya, tazayyun linnas, ya, berhias untuk manusia, kalau misalkan berlebih-lebihan maka akhlak yang buruk. Tapi kalau misalkan sekedarnya, ya, terlihat rapi, terlihat bagus, maka ini boleh akhlak yang mulia. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan, ya, maka dalam riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membenci bersisir, kecuali, ya, terkadang-kadang saja, nggak setiap hari sisiran gitu, ya, setiap berapa menit sisiran, enggak. Wa hubbul madhi bima lam yaf'al, dan mencintai pujian dari sesuatu yang tidak dia kerjakan. Ini juga adab yang buruk. Dia gila pujian, maka ini adab yang buruk, ya. Wal ama an uyubin nafsi, dan dia buta terhadap aibnya sendiri. Ini juga buruk, ya. Seorang buta dari aibnya sendiri. Wal istighalu anha bi uyubil khalqi, sedangkan dia itu malah sibuk dengan aibnya orang. Enggak melihat aibnya sendiri, tapi sibuk cari kesalahan orang lain. Ini adalah adab yang sangat-sangat buruk. Wal hamiyatu wal asabiyatu li ghairillah, dan fanatisme golongan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia ikut kelompok ormas apa? Dia fanatis. Ormas ini saja yang diridhai Allah, yang lain enggak diridhai Allah, misalkan. Atau dia ikut partai apa? Partai ini yang benar, yang lain itu salah semuanya. Ya, tidak seperti itu. Ini adalah hasabiyah, sabiyatun jahiliyah, ya. Dalam Quran disebut hamiyatal jahiliyah, ya. Hamiyah jahiliyah yaitu fanatisme yang buta, ya. Makanya dalam pepatah mengatakan unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat ucapannya itu apa, konteks ucapannya itu apa yang disampaikan. Jangan melihat siapa yang menyampaikan. Kalau misalkan benar, kita ambil. Ya. Waraghbatu warahbatu li ghairihi, dan merasa khawatir dan takut terhadap selain Allah. Ini juga akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk termasuk juga kurang dalam masalah tauhid kepada Allah.
Kalau benar-benar mentauhidkan Allah, dia tidak khawatir terhadap apapun, tidak akan takut terhadap apapun. La yakhafu laumata laim. Selama dia menjalankan apa yang benar sesuai syariat Allah, dia tidak akan takut apapun. Wal ghibatu wan namimatu, ghibah dan juga mengadu domba, ini juga sama. Wal buhtan wal kadzibu, berdusta, ya, untuk merusak tatanan kemasyarakatan yang baik, maka ini adalah sifat-sifat yang buruk. Wal fuhsyu, dan buruk, ya, keji fil qauli, dalam ucapan, berkata kotor misalkan. Wahtiqarun nasi, dan menghina manusia walau kanu dunahu, meskipun mereka itu di bawahnya, di bawah kedudukannya, ilmunya misalkan atau kekayaannya, tapi tetap tidak boleh menghina. Al muslim akhul muslim, menyayanginya. Fal hadar al hadar, ya, maka berhati-hati min hadhihi sifatil khabithah, dari sifat-sifat yang buruk ini. Wal akhlaqir radhilah, dan akhlak-akhlak yang rendah. Itu semuanya hendaknya apa? Dijauhi. Fa innaha babu kulli syarrin, karena semuanya itu adalah pintu seluruh keburukan yang ada. Pintunya dari apa? Dari akhlak yang buruk. Bal hiya syarru kulluh, bahkan semuanya itu adalah keburukan. Wa qad bala ba'du ashabin nufusil khabithati, dan sungguh telah diuji, ya, au qad buli, ya, telah diuji sebagian orang-orang yang memiliki jiwa yang buruk, min fuqahaiz zaman, dari orang fakih di zaman ini, di zamannya beliau, di zamannya Imam Badruddin, beliau menyampaikan orang fakih di zaman ini sebagiannya itu ada yang memiliki akhlak-akhlak yang buruk, diuji dengan hal-hal semacam ini, ya. Bikatsirin min hadhihi sifat, dengan banyak hal dari sifat-sifat buruk yang sudah kita sebutkan. Illa, kecuali man asamallahu ta'ala, orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala siyama al-hasad, terutama beliau menyebutkan beberapa sifat yang sangat-sangat sering menjangkiti seorang pengajar ilmu, adalah yang pertama hasad, ya, merasa iri terhadap orang lain. Wal ujub, dan merasa berbangga diri, merasa merasa berbangga diri dengan dirinya, gitu ya. Jika dia terkenal, jika dia memiliki ilmu, maka dia bangga. Wariya, dan riya, ingin dipandang orang, ingin dimuliakan orang. Wahtiqarun nas, dan merendahkan manusia, tidak mau ketika dikasih nasihat tidak mau menerima, ya. Ini adalah sifat-sifat yang berbahaya. Kemudian beliau menyebutkan salah satu obatnya bahwa adwiyatu hadhil baliyati, dan obat dari ujian ini adalah mustawfa, terdapat fi kutubi raqaiq, dalam buku-buku raqaiq. Buku raqaiq itu buku tazkiyatun nafs, ya. Di situ ada penjelasan. Faman arada tathhira nafsihi minha, maka siapa yang ingin membersihkan jiwanya dari akhlak yang buruk, fa'alaihi bitilkal kutub, maka hendaknya membaca buku-buku penyuci jiwa tadi, raqaiq tadi, ya. Wa min anfa'iha, dan termasuk kitab yang paling bermanfaat dalam kitab-kitab tazkiyatun nufus adalah kitabur ri'ayah lil mahasibi, kitab ri'ayah karangan oleh Imam al-Mahasibi, ya. Itu salah satu kitab yang lain banyak, ya, kitab yang lain banyak, termasuk kitab-kitabnya Imam Ghazali misalkan, atau ada kitab tazkiyatun nufus juga, tulisan seorang syekh. Di kitab Ibnu Qayyim juga bagus, ya, beliau pakar dalam tazkiyatun nufus, ya. Seperti kitab beliau Ad-Da' wa Dawa, kemudian juga kitab Ighatsatul Lahfan, kitab Ibnu Qayyim banyak, ya, tentang tazkiyatun nufus. Taib wa min adwiyatil hasad, obat hasad sekarang apa? Obat iri kepada orang lain ini apa? Al-fikru, dia merenung, bi annahu i'tiradun 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya hasad ini seperti orang yang berani menghalang-halangi Allah Subhanahu wa ta'ala fi hikmatihi, dalam masalah hikmah yang dimiliki Allah, al-muqtadiyati, yang memberikan efek takhsisal mahsudi bin ni'mah, ketika diberikan nikmat tersebut kepada orang yang dihasati. Ketika ada orang yang dihasati,
Pasti ada sesuatu nikmat yang ada pada orang tersebut. Nah, nikmat itu siapa yang beri? Allah. Nah, kalau kita hasad terhadap pembagian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah tidak benar. Maka ini adalah tidak benar, sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kama qala syairul Arabi, sebagaimana dikatakan oleh penyair orang Arab. Fa in taghdabu min qismatillahi bainana fallahu id lam yardakum kana absara. Kalau kalian itu marah terhadap pembagian yang dibagikan dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha ketika kalian memandang semacam itu. Ya, kenapa kita ikut campur dalam pembagian Allah, kan seperti itu. Siapa kita? Ma'ma fihi minal ghammi. Juga ketika hasad itu ada rasa duka, ya rasa galau gitu ya. Wa ta'bil qalbi, dan lelahnya hati karena memikirkan orang lain sudah. Lebih baik memikirkan diri sendiri. Wa ta'dzibihi, ya, dan dia malah menyiksa hatinya bima la dharara fihi 'alal mahsudi, dengan sesuatu yang tidak akan bisa memberikan keburukan pada orang yang dia hasadi. Ya, untuk apa gitu loh melelahkan diri sendiri? Ya, bikin capek hatinya karena iri terhadap orang lain, itu apa? Lebih baik capek capek hati ini memikirkan dosa, dan juga capek fisik ini untuk belajar dan juga beribadah kepada Allah. Itu lebih manfaat. Wa min adwiyatil ujubi, dan obat dari rasa takjub terhadap diri sendiri, tadzakkur, yaitu dengan mengingat anna ilmahu wa fahmahu, bahwasanya ilmunya, pemahamannya, wa jawdata dhihnihi, dan pikirannya yang cerdas, wa fasahatahu, dan kefasihannya dalam berbicara, wa ghaira dzalik, dan selainnya minan ni'am, termasuk dari kenikmatan, fadlun minallahi ta'ala. Dia semuanya itu adalah keutamaan diberikan siapa yang beri? Allah Subhanahu wa taala. Wa amanatun indahu, dan itu bukan cuma keutamaan, dia itu amanah, titipan Allah. Liyar'aha, supaya dia menjaganya. Haqqa ri'ayatihi, dengan sebenar-benar penjagaan. Ya, itu titipan Allah. Ilmu kita adalah titipan Allah. Pemahaman kita terhadap ilmu agama adalah titipan Allah. Taufik yang diberikan pada Allah kita untuk belajar ini adalah pemberian Allah. Ya, kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Ya, maka kalau sudah diberi ya jangan sombong. Wong itu cuma titipan. Kalau Allah mengambil sekendaknya Allah, ya sudah hilanglah. Berapa banyak dari kisah-kisah yang dimana diceritakan mereka memiliki ilmu, tiba-tiba ilmunya menghilang. Ya, tiba-tiba tidak bisa mengucapkan satu kata pun dari ilmu yang sudah didapatkannya. Ya, kalau Allah sudah berkehendak, fayaqulu kun fayakun. Cukup Allah mengatakan kun, maka jadi. Wa anna mu'tiyahu iyyaha qadirun 'ala salbiha minhu fi tarfati 'ain. Dan kalau seperti itu, maka yang memberi kenikmatan tadi, memberi ilmu, memberi pemahaman pada kita, juga mampu untuk mengambilnya kembali dalam sekejap mata. Ya. Tidak nunggu lama. Ya. Kama salaba bal'am ma'alimahu, sebagaimana Allah mengambil dari Bal'am apa yang sudah Allah ajarkan kepadanya, atau apa yang sudah dia ketahui, fi tarfati ain, dalam sekejap mata. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan hal tersebut tidak akan berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bal'am kisah yang masyhur ya. Bal'am kisah yang masyhur dalam surat Al-Hasyr ya. Seorang rahib Yahudi ya, difitnah ya, mendapatkan fitnah, kemudian ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dia mendapatkan keburukan, ya, dalam surat Al-Hasyr. Baik. Afa aminu makrallah, apakah
Mereka itu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Wa min adwiyatir riya'i, dan termasuk obat dari riya adalah al-fikru, dia berpikir. Bi annal khalqa, sesungguhnya makhluk itu kullahum semuanya la yaqdiruna ala naf'ihi, tidak mampu untuk memberikan manfaat kepadanya, bima lam yaqdihillahu lahu, dengan sesuatu yang tidak ditetapkan Allah untuknya, wala ala dharrihi, dan juga tidak bisa memudaratkan, bima lam yuqaddirhu Allah taala alaih, dengan sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ya apa namanya, riya itu percuma kalau memang tidak ditakdirkan, ya tidak bisa. Dia ingin dipandang manusia, berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau takdirnya memang tidak akan mendapatkan pandangan manusia, tidak akan. Ya. Falam yahbit amaluhu falima yuhbitu amalahu. Ya, maka kenapa dia, kalau sudah tahu seperti itu, kenapa dia menghapus amalnya? Ya, wa yadhurru dinahu dan dia membahayakan agamanya sendiri. Wa yushghilu nafsahu, dan dia menyibukkan dirinya bimuraati dengan terus memperhatikan man la yamliku lahu fil haqiqati, terhadap orang yang tidak memilikinya. Ingin dipandang seseorang, misalkan orang itu bukan Tuhan, ya, tidak bisa memberikan kemanfaatan, tidak bisa memberikan kemudaratan. La yamliku lahu fil haqiqati naf'an wala dharran, baikan ataupun keburukan. Ma'an Allah taala yattali'uhum, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu yang maha mengetahui mereka semua ala niyatihi, sesuai dengan niatnya, wa qubhi sariratihi, dan buruknya niat mereka, kama sahha fil hadis, sebagaimana dalam hadis, man sam'a sam'allahu bih, siapa yang berbuat sumpah, ya Allah akan Allah akan berbuat sumpah juga padanya, membalasnya. Wa man raya rayallahu bihi, siapa yang buat riya juga sama. Siapa yang buat riya juga sama. Wa min adwiyati ihtiqarin nas, dan termasuk obat dari suka merendahkan manusia adalah qauluhu, dia mengatakan, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah seorang kaum atau suatu kaum itu menghina, ya, menghina atau mencela dari kaum yang lain. Ya, jangan mudah mencela. Kenapa? Asa yakunu khairan minhum, karena bisa jadi satu kaum yang dicela tadi itu lebih baik daripada yang mencela. Wala nisa'un min nisa'in, dan jangan seorang wanita itu mencela wanita lain. Asa ayakunna khairan minhun, kalau bisa saja yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Menjaga lisan ini satu hal yang sangat penting. Al-ayah, ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, sungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan juga perempuan. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian sucikan diri kalian sendiri. Ya. Wa a'lamu biman ittaqa, Allah yang maha mengetahui tentang orang yang bertakwa. Siapa yang paling tahu? Allah yang paling mengetahui. Maka jangan kita mencoba untuk mensucikan diri kita sendiri. Ya. Sedangkan orang lain dianggap hina, tidak boleh. Rubbama kanal muhtaqar, bisa jadi orang yang dihina itu atharu indallah, lebih suci di sisi Allah qalban, hatinya. Wa azka amala, dan lebih suci amalnya. Wa akhlasa niyatan, dan lebih ikhlas niatnya. Kama qila, sebagaimana dikatakan, innallaha ta'ala akhfa thalathatan fi thalathah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pepatah mengatakan, sungguhnya Allah menyembunyikan 3 hal di dalam 3 hal. Apa itu? Waliyahu fi ibadihi, Allah sembunyikan seorang wali daripada hamba-hambanya. Ya, Allah sembunyikan. Kalau memang wali tidak akan ditunjuk-tunjukkan. Kalau memang wali tidak akan apa? Ditunjuk-tunjukkan. Wa ridahu fi ta'atihi, dan keridhaan Allah
dari ketaatannya, ya, dari ketaatan hambanya. Ya. Tidak ada yang kita mengetahui ketika kita melakukan ketaatan, kemudian apakah Allah ridha atau tidak. Itu adalah termasuk hal yang disembunyikan Allah, rahasia Allah. Wa ghadabuhu fi ma'asihi, dan kemurkaan Allah di dalam maksiat yang dibuat hamba. Kadang hamba itu berbuat maksiat luar biasa, sedang dia tidak merasa khawatir bahwasanya Allah itu sedang marah terhadapnya. Yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minal akhlaqil marudiyati, dan termasuk akhlak yang diridhoi yang mulia adalah dawamut taubah, berusaha senantiasa bertaubat, wal ikhlas, wal yakin, merasa ikhlas dan juga yakin, wa taqwa dan taqwa, wa sabar, bersabar, wa ridha, wal qanaah, merasa ridha dan juga bersifat qanaah. Bersifat apa? Bersifat qanaah. Wa zuhd, ya, zuhud, ya. Qanaah itu merasa cukup, kalau zuhud itu menjauhi sesuatu yang syubhat. Ya. Kalau qanaah merasa cukup dengan yang halal. Kalau zuhud ini terkadang meninggalkan yang halal karena khawatir syubhat. Itu bedanya antara qanaah dan zuhud. Wa tawakkul, dan tawakal pada Allah. Wa tafwid, menyerahkan urusan pada Allah. Ini akhlak yang besar, yang hendaknya bisa dipraktekkan oleh kita. Tawakal dalam urusan dunia dan akhirat. Wa salamatul batin, dan selamat batin kita, ya, hati kita selamat. Wa husnul dzan, ya, prasangka baik terhadap apa? Terhadap manusia. Ya. Ini adalah suatu adab yang sangat luar biasa penting. Bisa berprasangka baik. Jangan bermudah-mudahan melempar prasangka yang buruk. Wa tajawuz, dan mudah memaafkan. Mudah memberi uzur, ini juga penting. Ketika ada orang melakukan kesalahan, jangan diungkit-ungkit kesalahannya. Kalau misalkan ini, coba cari uzur. Kalau dia memang terkenal orang baik, cari uzur. Mungkin dia seperti ini karena ini, dan seterusnya. Wa husnul khulqi, dan akhlak yang baik. Wa ru'yatul ihsan, dan melihat kebaikan orang. Ini juga penting, melihat kebaikan orang. Kadang ada orang yang dia tidak bisa melihat kebaikan orang, padahal dia sudah diperbuat baiki oleh orang lain. Dia tidak merasa, itu ya biasa, enggak. Ya, hendaknya dia bisa melihat kebaikan orang pada dirinya. Wa syukrun ni'mati, dan berterima kasih atas kebaikan. Ini penting, berterima kasih juga. Setelah mengetahui, ya berterima kasih. Ya, bersyukur. Wa syafaqatu ala khalqillah, lembut terhadap makhluk Allah yang lain, pada hamba Allah. Wal haya'u, dan rasa malu, ini juga penting. Wal haya'u minallahi ta'ala wa minan nas, dan rasa malu dari Allah dan juga dari manusia. Wa mahabbatullahi ta'ala hiyal khaslatul jami'atu, ya, sedangkan rasa cinta kepada Allah, dia adalah sifat yang mengumpulkan lima hasinis sifati kulliha, dari sifat-sifat yang baik semuanya itu. Jadi intinya adalah dicinta kepada Allah Subhanahu. Kalau sudah benar-benar cinta kepada Allah, orang akan mudah menjalankan sifat-sifat yang baik. Wa innama tatahaqqaqa bimutaba'atir rasul, dan bisa terrealisasi sifat-sifat yang baik dari dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah. Ya, dan bisa terrealisasi cinta kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah SAW. Jika kalian, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum", katakanlah jika kalian itu tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allah taala alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.